Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar pagi hari ini? Ataukah sehat ataukah kurang fit? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pagi hari ini, kita alangkah baiknya biar dipermudahkan dan berjalan lancar pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, langsung saja kita absen ya. Untuk absensi ini Pak Guru akan panggil satu-satu. Yang pertama, Mbak Tri, hadirkah atau izin? Oh, hadir. Bagus. Sudah sarapan belum Mbak Tri? Oh, alhamdulillah udah sarapan ya. Yang selanjutnya yaitu Mbak Kurnia. Oh, alhamdulillah hadir ya. Semangat toh. Semangat. Nah, yang ketiga, Mas Faiz hadir. Oh, hadir, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Faiz? Alhamdulillah sehat ya. Nah, yang selanjutnya Mas Bayhaki. Oh, izin ya. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oh ya, baik. Selanjutnya Mas Irfan. Oh, alhamdulillah hadir ya. Gimana kabarnya Mas Irfan? Sehat, alhamdulillah. Baik, yang di kelas ini siswa yang gak berangkat cuma Mas BHK ya, izin sakit ya. Ya oke. Lekas sembuh ya Mas BHK. Nah, selanjutnya yaitu langsung masuk ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, pertama, tujuan pembelajaran itu apa sih? Yang pertama, setelah mengamati teks yang disediakan, siswa mampu menemukan ide pokok dalam teks bacaan dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah menemukan ide pokok dalam teks bacaan, siswa mampu mengembangkan ide pokok ke dalam sebuah paragraf dengan runtut. Nah, yang ketiga, setelah mengembangkan ide pokok teks bacaan, siswa mampu mempresentasikan dalam bentuk lisan dengan lancar dan percaya diri atau pede gitu ya. Nah, yang keempat, setelah mengamati tayangan, siswa mampu memahami macam organ gerak manusia dengan cermat. Yang kelima, setelah mempelajari tentang fungsi organ gerak pada manusia, siswa mampu menuliskan fungsi alat gerak manusia dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, melalui kegiatan yang dirancang guru, siswa mampu mengaitkan fungsi organ gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu gambar apa di samping ini. Yang nomor 1, benar, gambar pencak silat. Dan yang kedua yaitu gambar orang lagi berenang. Dan yang ketiga, sepak bola. Nah, gambar yang nomor 4 yaitu orang yang sedang lompat jauh. Nah, itu ada kaitannya dengan materi pada pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang kerja organ gerak manusia pada mata pelajaran IPA ini. Nah, tubuh manusia terdiri dari apa aja sih? Nah, yaitu ada 3. Yang pertama tulang, otot, dan kulit. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung mulai saja ya anak-anak ya. Nah, di sini Pak Guru akan membacakan yang mau kita pelajari pada pagi hari ini.
Nah, di sini yang pertama kita mulai pada mata pelajaran IPA ya. Dan di sini kita akan belajar tentang menunjukkan fungsi alat gerak pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaitkan atau C4, fungsi alat gerak pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengetahui model alat gerak pada manusia. Nah, langsung saja kita mulai ya mungkin anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pertama, setelah mengamati teks bacaan yang disediakan, siswa mampu menemukan ide pokok dalam teks bacaan dengan tepat. Kedua, setelah menemukan ide pokok dalam teks bacaan, siswa mampu mengembangkan ide pokok ke dalam sebuah paragraf dengan runtut. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan, siswa mampu memahami macam-macam organ gerak manusia dengan lancar dan pede atau percaya diri. Nah, yang keempat, setelah mempelajari tentang fungsi organ gerak pada manusia, siswa mampu menuliskan fungsi alat gerak manusia dengan cermat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan yang dirancang guru, siswa mampu mengaitkan fungsi organ gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi organ gerak hewan dan manusia. Kerja organ gerak manusia. Manusia memiliki kemampuan bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan aktivitas lainnya yang merupakan hasil kerjasama yang serasi antara organ sistem gerak, contohnya rangka, tulang, persendian, dan otot. Tubuh manusia pada dasarnya terdiri atas rangka, tulang, otot, dan kulit. Ketika hal tersebut merupakan bangunan yang kuat namun bersifat lentur, tulang adalah alat gerak pasif. Hal tersebut disebabkan hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Misalnya kayak gini, dada atau menggenggam tangan, ini digerakkan oleh otot. Nah, yang kedua, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksi. Otot juga mempunyai 3 jenis sifat. Nah, yang pertama, kontraktivitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Nah, yang kedua, ekstensibilitas atau otot bisa memendek ketika relaksi. Dan yang elastisitas, kemampuan otot untuk bisa kembali ke ukuran semula. Nah, fungsi rangka di sini atau tulang merupakan alat gerak pasif yang dapat digerakkan apabila dibantu oleh otot. Nah, fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ lain sehingga menghasilkan suatu gerak. Nah, yang terakhir ini fungsi persendian sebagai penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, seperti situ-situ ini. Nah, ini kan tulang satu sama tulang yang lainnya dihubungkan dengan antara tulang, dilakukan dengan persendian ya. Nah, di sini kita biar memahami dan paham itu, mungkin Pak Guru akan beri tugas ya anak-anaknya, yang tugas anak-anak mungkin dikerjakan di rumah saja ya, dan dikumpulkan pada hari Rabu. Ini kan hari Senin, berarti masih ada 2 hari. Nah, yang pertama yaitu tugasnya nomor 1, kegiatan apa saja yang dilakukan manusia yang melibatkan kerja organ gerak.
Ulangi ya. Kegiatan apa saja yang dilakukan manusia yang melibatkan kerja organ gerak? Dan yang nomor 2, sebutkan 3 jenis sifat yang dimiliki oleh otot. Yang nomor 2, sebutkan 3 jenis sifat yang dimiliki oleh otot. Ya mungkin cukup 2 aja ya, nanti hari Rabu dikumpulkan di meja Bapak. Nah mungkin pada materi pagi hari ini kita cukupkan ya untuk materi IPA ini tentang organ gerak manusia. Nah, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu ide pokok sebuah paragraf, mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan di sini kita akan mempelajari ide pokok pada sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubung. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, nanti kita jelaskan. Nah, kita sebelum menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok, sebelumnya kita mempelajari jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok terbagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan campuran. Dan di sini paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang keberadaan ide pokoknya berada di awal kalimat. Nah, sedangkan paragraf induktif itu ide pokoknya berada di akhir kalimat. Kebalikannya dari paragraf deduktif. Nah, yang nomor 3, paragraf campuran. Paragraf campuran ini ialah mempunyai 2 ide pokok yang berada pada akhir kalimat maupun awal kalimat, maksudnya berada di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Nah, mungkin anak-anak bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menemukan ide pokok. Ada 3 cara. Yang pertama, 1, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Untuk dapat mengenali sebuah kalimat khusus, kamu dapat memperhatikan salah satu cirinya, yaitu sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti, atau rincian khusus, sehingga jika kamu melihat adanya sebuah kalimat dengan ciri tersebut, maka itu adalah disebutkan kalimat khusus. Nah, setelah itu pisahkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan atau menemukan sebuah ide pokok yang berbentuk kalimat utama. Nah, yang selanjutnya yaitu caranya, yang nomor 2, cara menentukan ide pokok paragraf yaitu membaca dengan seksama. Nah, mungkin ini pada cara yang nomor 2 dilakukan cara yang paling sederhana mungkin. Kamu hanya perlu waktu dan sedikit konsentrasi tinggi untuk melakukannya. Dengan cara ini, maka kamu sudah dapat menentukan mana yang dapat disebut ide pokok atau yang termasuk kalimat penjelas. Nah, cara yang nomor terakhir yaitu menyimpulkan sebuah paragraf. Nah, ide pokok dapat menentukan sebuah simpulan dari paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok. Nah, caranya menyimpulkan yaitu kita bisa menentukan pada paragraf pada yang terletak di awal kalimat. Misal kalimat Misalnya kalimat ini, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan.
sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah. Nah, pada awal kalimat itu sudah mencakup arti dari sebuah bacaan tersebut. Nah, maka itu bisa dinamakan kesimpulan. Nah, mungkin dari ketiga cara ini, apakah anak-anak sudah ada yang paham? Baik, alhamdulillah udah paham ya. Nah, mungkin langsung saja kita ke prakteknya ya. Gimana sih caranya menentukan atau menemukan ide pokok paragraf? Nah, mungkin Pak Guru bacakan yang tadi sudah bacakan sedikit. Nah, di sini ada tentang bacaan bersepeda. Nah, langsung saja ya, Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Nah, sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi udara. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, di sini dimanakah ide pokok pada bacaan tersebut yang tadi Pak Guru sudah dibacakan, atau di awal kalimat atau bahkan di akhir kalimat? Nah, kita menggunakan cara yang nomor 1 ya. Nah, cari kalimat khusus. Nah, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Nah, kita cari kalimat khusus yang menyertakan contoh, bukti, atau rincian khusus. Nah, di sini contoh, bukti, dan rincian khusus yaitu terletak pada kalimat yang awal ya, yang bunyi bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, itu termasuk ide pokok ya. Nah, bagaimana anak-anak, apakah sudah paham tentang materi ide pokok paragraf dan bagaimana cara menemukan ide pokoknya, ataukah apakah anak-anak sudah bisa memahami? Nah, langsung saja kita ada tugas lagi dari Pak Guru buat anak-anak ya. Nah, yang untuk tugas bahasa Indonesia ini bisa dikumpulkan pada pertemuan berikut, berarti pada hari Rabu juga bareng sama IPA ya, yang tadi Pak Guru sudah sampaikan tugas mengenai IPA. Nah, sekarang tugas mengenai bahasa Indonesia. Nomor 1 soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Sudah selesai atau belum anak-anak nulisnya? Ulang lagi ya, satu kali lagi. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Sudah? Baik. Yang nomor 2, bagaimana cara menentukan ide pokok? Bagaimana cara menentukan ide pokok? Baik. Cuma 2 soal tok ya. Nanti Pak Guru minta tolong ke Mas Faiz untuk mengumpulkan ke meja Pak Guru ya pada hari Rabu. Oke. Baik. Nah, mungkin pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak atau penjelasan Pak Guru yang masih salah, tolong dimaafkan ya. Mungkin Pak Guru cukupkan. Alangkah baiknya kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.